Kemudian kita menyetujui faktor-faktor apa saja yang kita harus pilih, misalnya pengetahuan dan keterampilan, tanggung jawab, keahlian manajerial, tingkat inovasi yang dibutuhkan, customer focus, tingkat risiko, dampak, dan pengaruh. Kemudian kita harus membuat definisi dan tingkatan dari faktor tersebut. Jadi misalnya, ya ini adalah kamus kompetensi ya dari orientasi pelayanan pelanggan. Misalnya nanti ada jabatan tertentu ya, entah itu customer service atau staff sales ya. Bagaimana dia orientasi pelayanan pelanggannya, harus berada di level berapa. Nah, nanti disesuaikan dengan kamus kompetensi ini. Ya, jadi misalnya di customer service ya, orientasi pelayanan pelanggannya harus misalnya di level 2. Dia harus mampu memelihara komunikasi yang jelas dengan pelanggan. Apa saja hal tersebut yang harus dilakukan, misalnya memelihara komunikasi 2 arah, memantau kepuasan pelanggan, memberikan pelayanan yang ramah. Jadi terhadap customer service kita tentukan apakah dia berada di level 1 sampai 6 berada di level mana. Misalnya kita tentukan di level 2, nanti akan kita berikan pembobotan. Di level 2 ini berapa sih nilainya? Kemudian contoh berikutnya misalnya dampak dan pengaruh. Dampak pengaruh dari customer service itu berada di level apa? Di sini ada pengertiannya, dampak dan pengaruhnya dari setiap kamus kompetensi. Ya, adalah suatu usaha untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, memberi kesan kepada orang lain. Ya, level satunya adalah menyatakan keinginan untuk mempengaruhi, tapi tidak melakukan tindakan. Kemudian yang level 2 melakukan tindakan untuk mempengaruhi. Ya. Karena kita tetapkan customer service ya, harus berada di level 2 ya. Itu harus membujuk secara langsung, menggunakan alasan, menggunakan data ya, menggunakan contoh konkret. Ya, mungkin kita tetapkan customer service berada di level 1 saja misalnya, menyatakan intensi untuk menimbulkan pengaruh, dampak terhadap orang, kemudian menyatakan perhatian akan reputasi, status, penampilan, tetapi tidak melakukan tindakan apapun. Nah, berikutnya kita melakukan analisa jabatan untuk menghasilkan job desk yang akan digunakan untuk dilakukan penilaian pembobotan jabatan. Tadi kita sudah punya job desk-nya. Kemudian kita perlu melakukan pembobotan. Jadi di job desk ada kompetensi yang dibutuhkan oleh jabatan tertentu ya. Kita turunkan dari kamus kompetensi. Ya, kemudian sudah kita dapatkan job desk-nya, kita lakukan evaluasi jabatan. Setelah kita lakukan evaluasi jabatan, kita petakan bobot jabatan, kemudian kita kelompokkan tingkatan golongan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ya, saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, dari tools compensation and benefit. Nah, di sini ada faktor-faktor yang kita tentukan, tingkat pendidikan, pengalaman,
pengetahuan dalam bidang pekerjaannya. Nah, ini diturunkan tentu dari job desk. Ya. Kemudian nanti ya, ini semua ditentukan dari job desk. Kemudian kita tentukan ya skornya dari masing-masing faktor tersebut. Semakin kompleks, nilainya semakin tinggi. Kemudian dari job desk kita ketahui juga dia berada di tingkat berapa sih, nilainya harus berapa, seperti itu. Misalnya staff marketing ya atau sales, ya, minimal tingkat pendidikannya diploma, sehingga nilainya di sini 30 ya, kita tulis 30. Total nanti mendapatkan nilai poin akhir ya, ada job grade-nya, poin utamanya. Kemudian kita tentukan intervalnya. Di sini ada 100 sampai 400 ya. Kita intervalnya batas atas dikurangi batas bawah ya. Bagi 3, ini ada 3 jabatan, sehingga golongan jabatannya ada 3. Di sini nanti kita bisa tentukan range gajinya. Nah, bagaimana menentukannya? Dari garis kebijakan upah. Nah, garis kebijakan upah ini, upah yang diberikan dibagikan total poin. Dapatkan nilai garis kebijakan upah. Itu. Ya, tadi rentangnya harus ditentukan terlebih dahulu, 10%, 30%, 70%, ya, 90% tentang gajinya. Nah, untuk minimum tentukan mid-nya dulu. Kemudian untuk minimumnya 2 dikali dengan gaji pokoknya, gaji standarnya, dibagi dengan 2 ditambah rentangnya. Berarti ini rentang minimum. Kemudian ini untuk menentukan maksimumnya 1 ditambah rentang ya, kali dengan minimumnya, ini untuk mendapatkan range gaji maksimalnya. Jadi level staff itu range gajinya harus di antara 4 sampai 5,2 ya. Kemudian supervisor rentang gajinya harus di antara 6,9 sampai 9. Sehingga tidak ada ketimpangan seperti itu. Jangan sampai gaji supervisor ya bisa pada tahap tertentu bisa 10 juta. Nah, tentu itu tidak akan menimbulkan keadilan. Ya. Nah, pada dasarnya ini kita membuat range gaji untuk membentuk keadilan. Ya, sampai di situ materi yang saya sampaikan terkait dengan job analysis dan job evaluation. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.